Saya ingin menambahkan pada kesempatan ini beberapa hadis yang tersisa dan kita ingin menitik beratkan teman-teman sekalian tentang bagaimana seharusnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama sekali, walaupun orang tua Anda sama sekali nggak punya andil menurut Anda. Misal, dia dari kecil sudah membuang anaknya, diletakkan di pinggir jalan, diserahkan pada orang, yang ayah pemabuk, yang ibu pezina, ya, luar biasa gitu, ya. Mereka luar biasa meninggalkan si anak ini. Pertanyaan atau contoh yang lain, pada saat kecil si ayah dan ibu karena jauh dari pendidikan agama maka mereka selalu main tangan, pukul sana, pukul sini, ya. Selalu begitu. Ya, yang mereka lakukan adalah hal-hal yang menyakitkan bagi anak. Pertanyaan sederhana ya teman-teman sekalian, apakah setelah semua itu gugur bakti si anak pada kedua orang tuanya dengan kondisi mereka itu jahat, mereka tidak mengurus anaknya, membuang, bahkan sering berlaku kasar? Maka jawabannya tidak. Mereka tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Jadi orang tua berdosa dengan apa yang mereka lakukan. Orang tuanya berdosa karena membuang anaknya, membengkalikan, tapi si anak tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Karena masing-masing punya hukum sendiri dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Si anak wajib berbakti, orang tua wajib mengurus dan memenuhi kebutuhan si anak. Jadi harus difahami poin seperti ini. Karena kalau tidak akan ada kekeliruan dalam memahami hukum dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering waktu membahas bakti pada orang tua ini di beberapa majelis di Jakarta sebelum pandemi, sering kali ada pertanyaan yang mirip seperti apa yang saya ungkapkan tadi. Jadi mereka menganggap akan gugur kewajiban berbakti sama orang tua karena dari kecil suka dipukul, karena dari kecil suka dihina dan segala macam. Bahkan doa yang kita bahasakan dalam Al-Quran surah Al-Isra tadi, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di masa kecil. Pendidikan ini dimulai dari kalau dari buku-buku pakar para ilmu pendidikan mereka mengatakan dimulai dari memilih pasangan. Kemudian juga si ayah mungkin memberikan nafkah, si ibu mengandungnya. Ini sudah luar biasa pengorbanannya, seperti itu. Apalagi kalau sampai sempat mengurus, ya, membesarkan, mendidik, sampai menikah pun diurus oleh orang tuanya. Maka ini jauh lebih besar kewajiban berbakti kepada keduanya. Kemudian teman-teman sekalian kita akan masuk ke beberapa poin bentuk bakti. Yang pertama adalah bentuk bakti kita selalu berbuat ihsan dan berbuat baik kepada mereka berdua. Apapun yang sifatnya kebutuhan mereka berdua maka penuhi. Usahakan dipenuhi. Dan cara memenuhinya semampu kita tentunya. Apapun sifatnya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita mengucapkan bantahan-bantahan. Kalaupun kita mau mengingatkan, kita mengingatkan dengan cara yang baik. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kalau ibunya lagi bicara, dia tidak berani mematap wajahnya. Karena khawatir nanti masuk dalam bentuk durhaka. Ada sebagian anak-anak dipanggil oleh orang tuanya, ya sebentar, sambil teriak misalnya. Ibu sama ayah nggak tahu ya kalau saya lagi belajar misalnya. Ini semua nggak boleh. Ya, harus bertutur kata yang santun, yang baik, yang ramah. Kemudian juga selalu memuji dan berterima kasih atas kebaikan-kebaikan orang tua. Walaupun itu hanya sedikit di mata kita. Dan lupakan semua keburukan-keburukan serta yang kita anggap tanda kutip kejahatan. Ini termasuk hal yang mendasar sekali yang harus diperhatikan. Kemudian juga kita menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi. Seperti misalnya orang tua terlilit utang. Ya. Orang tua lagi ada masalah apa. Ya. Atau ada hal-hal yang memang merupakan kebutuhan dasar dia. Seperti saya kasih contoh pada pertemuan sebelumnya. Ada sebagian anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya tanpa dia sadari sebenarnya. Dengan cara dia melarang orang tuanya yang sudah janda ataupun duda
untuk menikah lagi. Sambil mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Ya. Untuk apa yang menikah lagi? Nanti akhirnya ibu tiri saya begini dan begitu. Untuk apa ibu menikah lagi? Nanti ayah tiri saya begini dan begitu. Padahal sebenarnya orang tuanya membutuhkan, dan karena orang tua terlalu sayang dengan anaknya, akhirnya mereka pun mengalah. Sampai meninggal dunia, akhirnya kebutuhan dia untuk menikah tertutupi. Padahal mereka masih membutuhkan. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kalau seandainya tersisa 10 hari saja dari umurku, setelah itu aku tahu aku akan meninggal dunia, maka aku tidak akan tinggalkan, tidak akan sia-siakan kecuali bersama dengan seorang istri. Karena pentingnya perintah untuk menikah. Ini banyak kasus terjadi. Ya, si anak ini durhaka dari pintu-pintu ini dan banyak sekali. Ya. Kemudian juga adanya manipulasi yang dilakukan. Pura-pura sekolah padahal sebenarnya tidak. Pura-pura laporin uang SPP padahal sebenarnya tidak. Atau membawa lari uang orang tua. Atau segala macam hal. Banyak yang bisa dilakukan. Dan ini sering kita lihat fenomenanya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini harusnya teman-teman sekalian dihindari. Ya. Kemudian juga setelah mereka berdua meninggal, maka tugas kita adalah bagaimana kita melanjutkan ya, hubungan dengan teman-temannya, ya, menjaga hubungan yang baik, ya, kemudian mendoakan, kemudian juga melanjutkan bakti kita kepada orang-orang yang terdekat dengan kedua orang tua kita. Saya sudah jelaskan, orang yang terdekat dari ayah kita adalah paman, ya, saudara kandung ayah. Dan orang terdekat dari kalangan ibu adalah saudari ibu, tante. Dan ini perlu dibedakan, dalam istilah bahasa Arab pun beda ya. Kalau saudara laki-laki ayah dipanggil am. Am itu paman. Biasa orang Arab mengatakan ammi ya, pamanku. Nah, kalau digunakan kata am berarti itu saudara laki-laki ayah. Kalau saudara perempuan ibu, bahasa Arabnya khal. Biasa orang bilang khali. Ini beda ya, kedudukannya beda. Yang wajib kita bakti di kalangan laki-laki setelah ayah kita meninggal, dahulukan paman dari ayah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seringkali, karena ayahnya Abu Thalib sudah lama meninggal, dan ada paman dia, ya, saudaranya Abu Thalib yang bernama Abbas radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur. Maka hampir setiap saat ketemu, Ali bin Abi Thalib ya, bersimpuh di dekat lututnya sambil mengatakan, paman ridholah kepadaku, maafkanlah kesalahanku. Karena dia menganggap pengganti ayahnya. Ya. Begitu juga kalau dari kalangan perempuan, kalau saudari ayah, bahasa Arabnya ammah. Biasa dibilang ammati. Saya sarankan ini teman-teman biasakan dipakai di rumah ya. Jadi kita biasakan anak-anak untuk memanggil saudari ayah ammati. Misalnya namanya Aisyah, kita mengatakan ammati Aisyah. Kalau paman misalnya namanya Ahmad, kita biasakan anak panggil ammi ya, Ahmad misalnya. Ya. Kalau dari kalangan ibu khal, misalnya Yusuf namanya, kita panggil khal Yusuf atau khali Yusuf. Kalau saudari perempuan dari ibu, khalati, ya, khalati. Misalnya namanya Hafsah, kita mengatakan khalati Hafsah, seperti itu. Dan ini perlu kita bedakan karena bukan cuma sekedar menggunakan bahasa Arab yang merupakan Al-Quran turun dalam bahasa Arab, tapi memang juga ada kedudukan tersendiri. Makanya tadi saya bilang kedudukan pengganti ayah adalah paman ya, dari ayah. Dan kedudukan pengganti ibu adalah khalah. Khalah ya. Khalah itu adalah tante. Di mana disebutkan oleh Nabi SAW, al-khalatu bi manzilati al-um. Khalah itu atau tante itu kedudukannya seperti ibu. Seperti ibu ya. Seperti itu kurang lebih. Baik, kita akan masuk insyaAllah ke hadis lanjutan kita. Dimulai dari hadis 318 dari awal kita belajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Seorang anak tidak bisa atau belum bisa membalas budi orang tuanya, kecuali jika dia menemukan orang tuanya dalam keadaan menjadi budak, kemudian dia membelinya lalu memerdekakannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Zaman dulu, alhamdulillah di zaman kita sekarang ini, di era kita sudah tidak ada perbudakan. Tapi zaman dulu itu sering kali terjadi. Jadi tidak ada keamanan kayak kita sekarang. Sekarang Masya Allah keamanan luar biasa. Ini sebuah nikmat yang wajib kita syukuri. Karena kita naik pesawat, naik kapal laut, naik kereta, ya semuanya sama. Semuanya sama. Kita sekarang keluar kota pun aman. Ada kadang-kadang kejahatan kriminal tapi tidak
tidak banyak ya, tidak banyak, dan lebih banyak kita mendapatkan ketentraman dan keamanan, intinya begitu. Di zaman dulu tidak seperti itu teman-teman sekalian. Zaman dulu itu orang kalau sudah keluar dari rumahnya, maka kemungkinan besar dia sudah tidak kembali lagi. Kemungkinan besar sudah tidak kembali lagi. Jadi memang keadaannya luar biasa. Mereka dalam kondisi bisa dirampok di tengah jalan, kemudian lalu dijual di pasar perbudakan. Sering kali terjadi seperti itu. Ya. Sehingga ada perbudakan dan ada pasar budak. Dulu seluruh dunia itu ada. Ya, sampai di era-era terakhir pun ya di tahun 1900-an itu masih ada sebagian yang terjadi perbudakan itu. Setelah itu lalu disepakati secara internasional itu tidak lagi perbudakan. Tapi ini contoh. Nah kalau seandainya ada seseorang anak yang mendapatkan orang tuanya dalam keadaan budak, dia tidak bisa menemui, tidak bisa berbakti kecuali harus menebusnya. Dia bayar dengan uang tertentu untuk membebaskannya, maka itu termasuk bentuk bakti yang luar biasa yang akan dinilai besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 319 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kita sekarang masuk ke masalah hadis silaturahim. Puncaknya kedua orang tua, kemudian setelah itu masuk seluruh kerabat kita. Baik teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya dia yakin Tuhannya Allah, kemudian dia mengejar apa yang Allah janjikan di akhirat, yaitu surga. Maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Kalau tamu datang, diberikan minum, diberikan makan, dihormatin, ya. Bahkan Nabi SAW menganjurkan agar memberikan peluang kalau ada tamu bisa menginap sampai 3 hari. Dan bagaimana Nabi SAW pada saat hijrah ke Madinah, pondasi yang beliau bangun adalah 3. Ini pondasi negara ya, pondasi negara. Pondasi yang pertama adalah bagaimana beliau membangun masjid. Dan ini yang beliau lakukan di hari pertama tiba, yaitu membangun Masjid Quba, kemudian membangun Masjid Nabawi. Ya. Kemudian setelah itu beliau melakukan hal yang kedua, itu mu'akhah, mempersaudarakan antara penduduk setempat yang dikenal dengan kaum Ansar dengan pendatang, yaitu muhajirin, para muhajirin. Ya, mereka disatukan oleh Nabi SAW dan kemudian diminta agar orang-orang Madinah menghormati muhajirin sebagai saudaranya dan juga sebagai tamunya. Maka mereka berebut untuk mendatangkan orang-orang muhajir ke dalam rumah mereka karena ingin mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala di masalah tamu ini. Ya. Dan juga yang ketiga, beliau menulis kesepakatan antara muslimin dengan orang-orang kafir supaya tidak terjadi cekcok dan sama-sama membela Madinah. Ini 3 pondasi yang dibangun Nabi SAW untuk menjadi pondasi dasar negara pada saat beliau bentuk di kota Madinah pada saat itu. Baik teman-teman sekalian, di sini yang kita lihat adalah penghormatan terhadap tamu. Ini faedah pertama dari hadis, ditekankan sekali dalam agama Islam. Jadi jangan kita menjadi seperti sebagian orang yang gelisah dengan ada tamu yang datang. Ya. Kita tidak bicara tentu kalau ada udzur-udzur syar'i seperti misalnya dalam kondisi sekarang kita tidak memungkinkan, tidak memungkinkan misalnya kita untuk menjamu tamu mungkin karena puncak-puncaknya pandemi atau tamu itu memang ahli maksiat, itu berbeda. Itu memang ada hukum-hukum syar'i tersendiri. Tapi kalau tidak, maka tentu sangat ditekankan sekali agar kaum muslimin menghormati tamunya. Kemudian yang kedua, potongan faedah daripada hadis adalah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyassir rahimah. Siapa yang mengaku beriman pada Allah, Tuhannya, dan juga beriman terhadap hari akhir, maksudnya ingin mengejar surga dan selamat dari api neraka, maka harusnya dia menyambung rahimnya. Nah, ini perlu kita jelaskan teman-teman sekalian. Rahim adalah orang yang punya hubungan darah, kekerabatan. Ada yang sifatnya memang begitu kita lahir sudah menjadi rahim kita, seperti misalnya orang tua kita ke atas, ayah, ibu, dan semua kakek nenek ke atas. Semua yang ke samping orang tua kita, paman dan tante. Tadi sudah kita jelaskan istilah am,
dan ammah dari pihak ayah, khal dan khalah dari pihak ibu. Kemudian semua yang di samping kita, saudara kita. Seayah si ibu kah, seayah kah, sama semua. Kemudian semua yang jalur ke bawah kita, anak cucu, dan semua jalur ke bawah saudara-saudara kita yang dikenal dengan ponakan. Nah ini semuanya rahim. Mereka adalah orang-orang yang paling pantas untuk mendapatkan muamalah yang baik kepada kita. Tapi dari semua itu teman-teman, yang paling layak berhak untuk mendapatkan hubungan rahim ini adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita. Kemudian ada juga rahim yang terjalin karena pernikahan, seperti misalnya istri atau suami. Dan ini memang sementara, artinya selama mereka berstatus suami istri maka ada rahim. Kalau sudah terputus bercerai maka tidak ada lagi rahim kalau sudah lewat masa iddah. Tapi ada yang dari pernikahan yang juga ikut seperti hukum-hukum kerabat kita yang tiba-tiba jadi yang sudah dari rahim waktu kita kecil atau waktu kita lahir, yaitu mertua. Karena tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu, ya. Semuanya itu adalah rahim. Walaupun kita cerai sama anaknya, tetap saja mertua kita selamanya adalah orang tua kita juga. Kemudian juga ada yang punya hubungan rahim karena saudara susuan. Ini juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu bagi teman-teman yang mengikuti acara kita ini, kalau Anda ingin menyumbangkan atau donor ASI, maka usahakan memberikan data lengkap. Jangan hanya sekedar mendonor-donorkan saja tanpa memikirkan teman-teman sekalian tentang masalah efeknya ke depan. Ya, karena ada orang begitu, dia menyumbang, ternyata sumbangan-sumbangan ini teman-teman sekalian, ya, ASInya dia tidak tahu diminum oleh siapa. Padahal sebenarnya anak-anak itu kalau sudah minum sampai 5 kali dia minum, kebutuhan dia sampai dia kenyang. 1 kali kenyang, 2 kali kenyang, 3 kali kenyang, 4 kali kenyang, 5 kali kenyang, maka sudah menjadi anak susuan. Berarti mahramnya si ibu itu. Ini harus diperhatikan baik-baik. Ya. Pernah di zaman Nabi SAW ada laki-laki sama perempuan menikah, teman-teman sekalian. Nah ternyata setelah menikah, subhanallah, lalu datang seorang ibu tua mengatakan, ya Rasulullah, ini berdua ini saya dulu pernah susuin. Maka Nabi SAW memisahkan keduanya. Maka Nabi SAW memisahkan keduanya. Karena memang beliau mengatakan, mau apa lagi kalau memang sudah ada yang mengungkapkan masalah itu. Artinya kalian mahram, tidak boleh ya, menikah. Kemudian juga ada yang punya hubungan rahim tetapi bukan mahram. Artinya masih ada kemungkinan terbuka pintu-pintu pernikahan seperti ipar, ya. Ini ipar rahim karena kita menikah dengan saudaranya atau saudarinya. Ya, tetapi mereka bukan mahram kita. Ini sering juga banyak terjadi kesalahpahaman di Indonesia, ya. Seperti misalnya istri, paman, suami, tante, ya, istri, adik atau kakak, suami, adik atau kakak atau ipar. Ini semua teman-teman bukan mahram. Nggak boleh ipar sama ipar berduaan di motor, di mobil. Karena ini termasuk bukan mahram. Makanya pernah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, pada saat Nabi SAW mengingatkan kalau 2 orang laki-laki dan perempuan ketiganya syaitan, maka dia mengatakan bagaimana dengan hamu? Hamu itu maksudnya ipar. Kata Nabi SAW, alhamul maut. Ipar itu justru kematian. Karena kapan terjadi sesuatu, na'udzubillah, perselingkuhan atau perzinahan, maka akan repot sekali, ya, untuk memperbaikinya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian yang terakhir peningkatan Nabi SAW dari hadits ini, yang ketiga adalah وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Ini juga sebuah ibrah dan pelajaran penting dalam agama Islam. Tidak boleh sembarangan kita mengucapkan kata-kata kecuali sudah kita fikirkan sebelum kita mengucapkannya. Karena kata-kata itu kalau masih ada di mulut kita, masih kita yang kuasai. Tapi kalau kapan kita sudah ucapkan, maka sudah punya publik. Dan itu akan repot sekali untuk memperbaikinya. Ya. Oleh karena itu teman-teman, seorang mukmin hati-hati sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia cuma mengucapkan yang baik-baik di pandangan agama. Nasihat, zikir, berdoa, ya, menyampaikan ilmu, bertanya tentang ilmu, bertanya tentang kabar, hal-hal yang boleh. Tapi kalau sudah masuk ke gunjing, caci maki, menyebarkan fitnah, ya, ini semua tidak dibolehkan. Hukumnya haram dalam Islam. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dia ucapkan yang baik saja atau dia diam.
Apalagi kalau teman-teman tidak punya ilmunya, jangan ikut-ikutan di situ. Atau berbau kemaksiatan, mereka lagi ngobrol, tinggalkan saja. Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW kalau mereka sedang bicara tentang hal-hal yang buruk, ya, fala taq'ud ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan pernah kau duduk sama mereka, hai Muhammad, sampai mereka mengalihkan pembicaraan ke tema yang lain. Jadi nggak boleh kita sengaja duduk sama orang-orang yang bermaksiat. Kita lanjutkan teman-teman sekalian dengan hadis selanjutnya. Di saksi bahasan hadis nomor 319 adalah falyasir rahimah, maka dia harusnya melanjutkan silaturahim, ya. Ini kita sayangkan sekali juga teman-teman, saya ingin tambahkan, banyak orang sama saudaranya atau saudarinya ini bermusuhan. Ini sayang sekali gitu. Waktu kecil mereka bermain sama-sama, tapi mereka sudah besar, syaitan tanamkan bibit-bibit kebencian, akhirnya adik kakak saling musuh-memusuhi, blokir, ya, tidak lagi komunikasi, ribut masalah warisan, la haula wala quwata illa billah, padahal sama-sama satu rahim. Ya, dan ini memiliki kedudukan tersendiri. Dalam hal berbuat baik, Nabi SAW mengatakan ummaka wa abaka, ukhtaka wa akhak. Ibumu, ayahmu, kemudian saudari perempuannya, baru saudara laki-lakimu. Kita disuruh dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan dengan terutama saudari kita perempuan. Saya pernah dapatkan ada keluhan salah satu ummahat kita, ditulis di kertas pertanyaan, dia mengeluh karena setelah dia menjadi janda, nggak ada satupun saudaranya yang ingin melihatnya. Dan orang sudah menilai buruk, tambah lagi saudaranya juga menjawab, padahal mereka orang-orang mampu. Sehingga dia harus jual kue sana sini, dia harus susah banting tulang, padahal sebenarnya kesempatan. Ada rahim di situ, ada silaturahim, ya. Dan juga ada pahala sendiri, dan juga membantu janda itu adalah ibadah. Kata Nabi SAW, as-sa'i alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang sa'i itu sengaja keluar mencari tahu dan memenuhi kebutuhan para janda dan juga orang-orang miskin, maka dia seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan. Kesian saudari Anda itu. Ya. Kalaupun dia salah, diingatkan, didoakan.